Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Kembali kami sujud syukur di hadapan-Mu ya Allah. Kami berterima kasih karena kasih setia dan pemeliharaanmu kami rasakan sepanjang waktu. Sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk memahami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah hidup dalam ketakutan. Kita membaca dari 1 Petrus 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan sebelumnya kita berbicara perihal rasa takut pula. Di sana kita dikuatkan oleh firman Tuhan agar kita tidak takut dan tidak khawatir. Jangan takut. Hari ini kita membaca firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dalam dunia ini. Aneh bukan? Bukankah Tuhan seringkali berkata, jangan takut atau jangan khawatir? Tetapi mengapa di sini firman Tuhan mengatakan agar kita hidup dalam ketakutan? Tidak aneh, saudaraku. Ada dua ketakutan yang berbeda. Sebelumnya kita diingatkan bahwa Tuhan menghendaki agar kita tidak takut atau khawatir meski kita berjalan di dalam kekelaman dan bahaya, karena Allah selalu beserta kita. Kali ini Tuhan mengatakan agar kita hidup dalam ketakutan. Ketakutan yang dimaksud adalah jenis ketakutan yang tidak melumpuhkan, melainkan ketakutan yang membangkitkan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam kepada pribadi yang menaungi kita. Hidup dalam ketakutan adalah hidup yang tidak sembarangan. Menjaga tutur kata, menjaga tingkah laku kita sebaik-baiknya. Hidup dalam ketakutan berarti hidup yang takut berbuat dosa. Takut melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan banyak orang. Tidak mementingkan diri sendiri. Takut menipu, takut korupsi, takut berzina, dan perbuatan lain yang menganggap seolah-olah Allah tidak mengetahui. Bacaan kita hari ini menggambarkan adanya relasi yang luar biasa dalam hubungan Allah dan manusia, bagaikan bapa dan anak. Suatu hubungan yang paling dekat, akrab,
dan terbuka, hubungan yang penuh kasih dan keadilan, Bapa yang mengerti keadaan dan pergumulan hidup anak-anaknya. Petrus mengingatkan bahwa Tuhan yang kita sebut Bapa tidak pandang rupa, akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Semua orang Kristen akan menghadapi pengadilan tanpa kecuali. Dan dalam penghakiman itu, segala sesuatu akan disingkapkan. Tidak ada yang tersembunyi. Petrus mengingatkan bahwa setiap orang percaya harus memiliki rasa takut ketika dia menumpang di dunia ini. Dan kata menumpang artinya tempat tinggal sementara waktu. Rasa ketakutan di sini mempunyai arti bahwa apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan tidak mengecewakan Tuhan. Rasa takut itu dibutuhkan untuk menjaga kekudusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah ditebus oleh darah Kristus. Darah yang telah menebus hidup kita, yang mengampuni dosa kita, dan mengubah dari kebinasaan menjadi kehidupan kekal bersama Allah melalui darah Anak Domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Allah sudah menyelamatkan kita. Kita dipanggil untuk hidup kudus, dan kita dipanggil untuk hidup takut kepada Allah. Di dalam kitab Mazmur 128 ayat 1-4 mencatat demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudaraku, kalau kita benar-benar hidup di dalam Kristus, kita tentunya tidak akan hidup sembarangan, tetapi senantiasa takut melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita hidup benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat hidup dalam ketakutan. Ketakutan untuk berbuat dosa, ketakutan untuk berbuat jahat, ketakutan untuk menyakiti hati Tuhan, ketakutan untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, di masa pandemi yang saat ini sedang kami alami, banyak hal yang membuat kami berada di dalam kesulitan. Untuk itu, ya Allah, berikan kemampuan kepada kami, agar kami tetap dapat memegang teguh firman-Mu. Hindarkan kami dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami yang pada saat ini sedang berupaya
untuk mengatasi penyebaran virus corona. Berkati semua petugas yang tiada kenal lelah untuk menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Luputkan kami dari ancaman sakit penyakit, dan jamahlah orang-orang yang pada saat ini sedang berjuang untuk kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Kita berjumpa lagi pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.